Ah. Nah, itu tadi pertandingan saya bersama Mas David. Gimana Mas? Saya udah lincah juga ya? Lumayan juga sih Mas. Tapi Mas David ini kemarin baru menerima ini ya Mas ya, apa namanya, penghargaan dari Asosiasi Tenis Meja Dunia ini menjadi atlet difabel terbaik dunia. Wah, tapi sih jadi nggak kalah juga kan? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas bersama Aubrey juga ya. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa namanya, prestasi Mas juga, terus bagaimana cara bersaing di dunia, terutama di apa namanya, cabang olahraga tenis meja ini. Gimana, Bri? Lumayan ya, tapi kayaknya kalau misalnya main sama kamu harus punya stok bola banyak ya, karena gitu jatuh tadi. Tapi lawan saya itu peringkat 3 dunia, Bri. Oke, hebat nih kamu, Peter. Pagi-pagi biar dapat motivasi nih ya. Itu dia. Nah, tapi kalau kita lihat pertandingan tadi, memang keterbatasan ini tidak menjadi penghalang untuk berprestasi tentunya. Benar, dan tidak juga membuat terpuruk, justru memotivasi. Selamat datang Mas David, apa kabar? Baik. Nah, berbicara mengenai kemarin Olimpiade, Paralimpiade di Jawa Barat ya, boleh diceritain nggak sih mendapatkan medali apa saja nih kemarin? Waktu di Peparnas itu kan Pekan Paralimpik Nasional di Jawa Barat, saya mendapat 3 emas. Itu dari tunggal putra, ganda putra, dan bergu putra. Wow, 3 medali ya. Ternyata Mas David ini kan juga nggak hanya di Peparnas ya. Dia sebelumnya juga bahkan ikut PON. Ini ya, ikut PON juga kemarin. Sebelum Peparnas saya ikut PON juga dan dapat emas juga. Dapat emas juga? Iya. Nah, kalau misalnya prestasi yang tingkat dunia, ini juga pernah mengikuti Paralimpik terakhir kali di Rio ya? Iya, di Rio. Nah, sebelumnya juga di London, ini yang tahun 2012 mendapat perunggu. Tapi kalau di Rio gimana, Mas? Di Rio kemarin memang persaingan semakin ketat, jadi saya kemarin kalah di 16 besar gitu. Jadi harus lebih semangat lagi latihannya untuk mendapat hasil yang maksimal. Ini di depan udah ada apa aja nih, piala dan juga medali ya? Boleh diceritain nggak? Ya, dari sebelah kanan nih kita. Dari sebelah kanan ini plakat pada saat saya mendapat pemain terbaik dunia tahun 2015 dari ITTF, itu Badan Internasional Tenis Meja Dunia. Saya terpilih karena pada tahun 2015 itu saya prestasinya cukup baik ya, jadi ada dipilih dari beberapa atlet untuk jadi pemain terbaik ya. Saya jadi pemain terbaik pada saat itu. Nah, 2015 itu apa yang prestasi apa Mas yang membuat ITTF ini memilih? Saya waktu itu juara Asia, Selain itu ada juara di beberapa seri turnamen seperti di Italia Open, di Slovakia, di Slovenia. Jadi ada beberapa turnamen yang saya hasilnya cukup baik. Gitu. Wow. Oke, dan di sebelah kirinya ini medali, bisa diceritakan? Ini medali bersejarah ini. Jadi apa nih bersejarahnya nih? Ini sangat saya bangga ya dapat medali Paralimpik ini, karena waktu di London Paralimpik pertama saya bisa mendapat medali perunggu, dan itu juga medali pertama Indonesia di Paralimpik. Di Paralimpik medali pertama Indonesia ya untuk ajang Paralimpik ini. Wow. Tapi kalau berbicara mengenai cerita awalnya ikutan bisa berolahraga tenis meja, itu awalnya gimana sih? Ya, awalnya saya bersama kakak saya ya main, ada meja tenis meja di sebelah rumah kita ya. Di sebelah rumah kita cuman main iseng-iseng aja sih, cuman buat fun aja. Setelah itu saya kayaknya semangat banget gitu loh. Saya kan punya kekurangan fisik, tapi pada saat bermain tenis meja ini saya termotivasi sekali, sehingga kakak-kakak saya itu lawan saya tuh mereka banyak kesulitan lah, sehingga orang tua saya ngelihat ini dan juga akhirnya lebih memasukkan saya ke dalam klub lah, istilahnya lebih serius untuk bermain tenis meja dari awal. Itu pertama kali usia berapa? 10 tahun itu. Wow, 10 tahun ya. Nah, Mas, dengan keterbatasan fisik itu pada awalnya untuk memulai seperti apa? Tantangannya, mungkin untuk berprestasinya juga untuk ikut kejuaraan. Ya, pada saat awal ya waktu bermain dengan keluarga sih ya nggak ada masalah ya. Cuman waktu saya mulai menekuni lagi, masuk klub, mulai ikut turnamen, ya memang awalnya ada rasa minder dan juga rendah diri. Tapi orang tua, keluarga terus memberi motivasi saya untuk tetap semangat, tetap berjuang, bahwa walaupun saya memiliki keterbatasan fisik, pasti saya bisa juga melakukan yang terbaik gitu sih. Karena sebelum mengikuti ajang Paralimpiade ini kan Mas David juga sebenarnya awalnya ikutnya di ajang yang bukan umum, khusus untuk warga, untuk atlet berkebutuhan khusus kan? Ini yang ajang umum gitu. Nah, itu
akhirnya bisa masuk waktu itu ikut PON pertama kali atau apa Mas? Oh jadi memang dari awal saya bermain kan saya masuk klub yang umum, bukan klub untuk orang-orang difabel ya. Jadi saya latihan terus dengan teman-teman di umum. Akhirnya setelah itu saya ada seleksi untuk mengikuti kejuaraan junior nasional. Akhirnya saya bisa lolos dan saya mewakili Indonesia pertama kali itu kejuaraan junior. Setelah itu latihan lagi dan saya bisa ikut SEA Games sampai PON dan juga kejuaraan dunia yang untuk umum ya. Iya. Oke. Gitu. Nah ini kan udah olahraganya sudah sampai internasional ya, sudah go internasional. Ini kita mau lihat nih ya bagaimana dukungan pemerintah dari prestasi-prestasi Mas David Jacobs ini. Pemerintah membagikan bonus bagi atlet berprestasi di Olimpiade dan Paralimpiade 2016. Tak hanya atlet, pelatih mereka juga mendapat kucuran bonus. Pemerintah berharap bonus ini bisa menjadi motivasi untuk lebih berprestasi. Pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Owi Butet, masing-masing mendapatkan 5 miliar. Sedangkan peraih medali perak Olimpiade, lifter Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni mendapatkan 2 miliar rupiah. Lifter Paralimpiade yang meraih medali perak, Ni Nengah Widiasih, mendapatkan 1 miliar rupiah. Acara pemberian bonus ini sekaligus menjadi acara peresmian fasilitas Olympic Center terbaru untuk pemusatan latihan atlet karate, taekwondo, panahan, dan angkat besi. Itu dia perhatian ya penting ya untuk penggawa-penggawa Indonesia di ajang internasional tentunya. Yang pasti menambah motivasi juga, Peter. Iya, motivasi karena sudah mengharumkan nama bangsa tentunya. Nah Mas David, bagaimana kalau misalnya Mas David melihat perhatian khususnya untuk atlet-atlet difabel di Indonesia, perhatian pemerintah? Kalau untuk saat ini menurut saya perhatian pemerintah sudah luar biasa ya, karena untuk atlet umum yang normal dan difabel itu di setiap ajang multi event di internasional sekarang disamakan gitu loh. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, pemerintah sekarang sangat mendukung atlet-atlet difabel di Indonesia. Oke, berarti kalau misalnya dilihat ajang yang umum dengan Paralimpik atau Paralimpiade ini, Olimpiade dan Paralimpik atau SEA Games dengan ASEAN Para Games itu semua sekarang disamakan. Oke, dari nilainya semua. Iya. Jadi ini hal yang sangat positif gitu. Jadi atlet-atlet difabel pun lebih semangat lagi untuk bisa berprestasi untuk Indonesia. Termotivasi tentunya. Tapi kalau dilihat antusiasmenya gitu ya dari generasi muda gitu, atlet-atlet difabel, ini banyak nggak Mas di Indonesia? Memang yang muda ini belum terlalu banyak ya. Makanya dengan adanya perhatian dari pemerintah lebih ini, saya sih mengharapkan agar lebih banyak lagi atlet difabel yang muncul ya, karena kan kadang-kadang orang malu gitu loh, mungkin orang tua malu untuk mengeluarkan anaknya difabel gitu. Jadi nggak apa-apa, untuk sekarang atlet-atlet difabel ini harus bisa lebih berprestasi gitu. Jadi kalau untuk pengembangan potensi ini masih kurang ya Mas? Masih kurang. Masih kurang apa klubnya yang bisa menampung atau tenaga pelatihnya mungkin? Nggak, memang bibit-bibitnya ini yang untuk difabel masih kurang, jadi memang harus kita cari lagi atlet-atlet difabel. Kalau untuk cabang tenis meja sendiri untuk difabel atletnya ada berapa nih Mas totalnya? Di Indonesia? Cukup banyak ya Mbak. Ada ratusan sih di berbagai kelas ya. Kan ada kelas yang difabelnya tangan, ada yang kaki, ada yang ini. Jadi memang cukup banyak. Cukup banyak ya. Berarti melatih juga Mas David? Saya kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Nah, Mas David, gitu. Bagaimana nih untuk memotivasi bibit-bibit muda atlet-atlet yang berkebutuhan khusus ini untuk tampil percaya diri sampai bisa berprestasi? Ya intinya kita kasih motivasi aja ya kepada mereka, karena kan kadang-kadang kalau atlet difabel itu kan beda kan sama umum, kan mereka punya kekurangan fisik dan juga pasti ada mindernya lah, rendah diri. Kita kasih motivasi bahwa walaupun kita punya kekurangan fisik, bahwa kita juga bisa berprestasi gitu, intinya itu, sehingga mereka juga lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan gitu. Oke, jadi jangan minder dan terus harus percaya diri dan terus semangat ya. Jadi keterbatasan itu bukan jadi halangan, bukan jadi hambatan, apapun bisa berkarya dan juga bisa berprestasi tentunya. Iya, betul. Terima kasih ya Mas David ya, obrolannya hari ini sangat memotivasi sekali ya Peter ya.